Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan kita, pencipta kita, sesembahan kita. Maka sematasnya kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Saudara-saudara, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini umat Islam kembali dihebohkan dengan satu keputusan dari pemerintah yang menurut pandangan Islam tentu sudah jelas bertolak belakang. Yakni apa? Yakni membolehkan atau memberikan izin kepada investor, termasuk investor asing dalam hal pabrik atau produksi minyak, baik yang besar bahkan sampai kemudian eceran. Tentu sebenarnya dalam pandangan Islam sudah sangat jelas perkara tentang miras, ya, atau dalam bahasa Arabnya disebut khomer, status hukumnya, bagaimana juga bahayanya dan seterusnya. Tak ada seorang muslim pun saya kira yang tidak mengetahui bahwa miras atau khamr ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang termasuk maklumun minad dini bid-darurah. Jadi termasuk hukumnya itu perkara yang sudah diketahui keharamannya menurut agama, ya. Jadi semua orang tahu. Mulai dari orang santri mungkin sampai kemudian yang tidak pernah ngaji pun tahu bahwa khamr atau miras itu sesuatu yang diharamkan, ya. Nah, kita akan mengkaji tentang ayat yang mengharamkan khamr ini supaya memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi apa yang seharusnya kita ambil menyikapi tentang hal ini. Dan pada malam hari ini kita akan mendalami firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 91 ayat 90. Di dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis-shalah fahal antum muntahun. Ini adalah dua ayat yang dijelaskan oleh Allah SWT kepada kita tentang hukum khamr dan al-maisir. Dua hal yang sebenarnya kalau kita lihat ada aspek-aspek kemiripannya, ya. Aspek kemiripannya itu seperti yang nanti disebutkan dalam ayat 91, ya. Saudara yang Allah SWT, di dalam ayat ini Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, kata ya ayyuhalladzina amanu itu adalah khitabun li jami'il mu'minin bitarki hadhil asya. Jadi ayat ini di dalam kata ya ayyuhalladzina amanu itu adalah merupakan khitab, adalah merupakan seruan. Seruan kepada siapa? Di sini disebutkan alladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu ini menunjukkan khitabun li jami'il mu'minin, ya, khitab yang ditujukan kepada seluruh kaum mukminin. Dan di dalam Al-Qur'an penyebutan khitab seperti ini dengan sebutan alladzina amanu, menurut sebagian para mufassir bahwa sebutan seperti ini untuk mengingatkan kepada mereka yang mengaku dirinya beriman. Mereka yang mengaku dirinya beriman ketika disebut ya ayyuhalladzina amanu, maka seolah mereka terpanggil. Dan ketika mereka terpanggil bahwa saya adalah orang yang beriman, maka mereka terpancing, semacam ada keinginan tergugah untuk mendengarkan apa yang menjadi
khitabnya, apa yang menjadi perkara yang diserukan itu apa. Nah, di dalam ayat ini, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan khitab kepada seluruh kaum mukminin adalah bitarki hadhil asya, untuk meninggalkan semua perkara tersebut. Dan ini ada 4 perkara yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama disebut dalam ayat ini adalah apa yang disebut dengan al-khamru, ya, al-khamr, ya. Saya akan kutipkan satu pendapat yang itu merupakan pendapat jumhurul ulama. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, kullu syarabin muskirin fahuwa khamr. Jadi yang disebut khamr itu adalah semua minuman. Kullu syarabin. Kullu syarabin, setiap minuman yang punya sifat muskir, yang punya sifat memabukkan. Ya, ketika minuman itu memiliki sifat memabukkan, maka fahuwa khamr. Itulah yang disebut sebagai khamr. Ya, zat yang memabukkan itu, ya, sekalipun kemudian kandungannya sangat sedikit, ya, sekalipun ketika minum tidak memabukkan, tetapi ketika dalam minuman itu ada zat itu adalah zat yang memiliki sifat muskir, memabukkan, maka itu adalah khamr. Dan menurut para ilmuwan modern, zat yang memiliki sifat muskir itu tak lain adalah apa yang disebut sebagai etanol alkohol. Ya. Oleh karena itu ketika minuman itu mengandung zat ini, maka berapapun jumlahnya, berapa persentasenya, maka dia termasuk apa yang disebut oleh para ulama ini sebagai khamr. Ya. Dan pendapat ini didasarkan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar. Ketika beliau menyatakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Ya, maka dikatakan di sini kullu muskir, setiap yang memabukkan khamrun itu adalah merupakan khamr. Ya, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr itu adalah haram. Maka dalla ala wajhaini. Jadi ini hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama apa? Annal khamra ismun likulli ma wujida minhu sakar minal asribati kulliha. Jadi ini memberikan petunjuk pada kita bahwa sesungguhnya khamr itu adalah ismun, adalah sebuah nama, likulli ma wujida minhu as-sakar. Jadi semua minuman yang di dalamnya terkandung sesuatu yang memabukkan, minal asribah, kulliha, semuanya. Seperti yang diketahui, ada sebagian fuqaha yang mengatakan bahwa yang disebut khamr itu adalah perasan anggur saja. Mereka tidak menyebut misalnya perasan yang lain-lain itu sebagai khamr. Tetapi ini merupakan satu pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah atau marjuh, disebabkan apa? Karena ada penjelasan yang sangat sharih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang disebut khamr itu adalah kullu muskirin, semua yang memabukkan. Kemudian di dalam ayat ini disebutkan wal maisir, dan apa? Judi. Ya, judi ini sudah jelas. Jadi ada 2 pihak atau lebih berhadapan, itu yang disebut dengan judi. Yang di sana ada menang dan kalah. Yang menang, yang kalah harus memberikan kepada yang menang. Demikian juga sebaliknya. Itu namanya judi. Kalau tidak sebaliknya, itu tidak disebut sebagai judi. Misalnya Guslin ini sedang bermain kuda, ya, berlomba kuda dengan saudaranya gitu ya. Kalau Guslin menang, lalu kemudian saudaranya ini memberikan, katakanlah taruhannya 1 juta, lalu kemudian kalau Guslin kalah memberikan 1 juta kepada lawan tandingnya atau berapapun yang disepakati, secara timbal balik itu disebut sebagai judi, ya. Tapi kalau ada satu pihak saja, misalnya Guslin mengatakan, wah, kalau kamu menang, kalau saya menang, kalau kamu menang saya kasih hadiah. Tapi kalau kemudian aku yang menang, kamu tidak ngasih. Itu tidak disebut sebagai judi karena itu tidak timbal balik, itu namanya hadiah. Nah, kemudian di dalam ayat ini juga disebutkan wal ansab. Apa itu ansab? Ansab itu seperti yang dikatakan oleh Fakhruddin Ar-Razi adalah al-ansab hiya alihathum, adalah tuhan-tuhan mereka. Allati nasabuha ya'budunaha. Jadi apa tuhan-tuhan mereka yang berupa berhala-berhala yang mereka sembah. Itu namanya ansab, ya. Wal azlam saham maktubun alaihi khairun wasyarrun. Jadi azlam itu adalah perundian nasib, ya. Jadi maknanya itu orang-orang dulu, orang-orang Quraisy, ya, atau orang-orang Arab, ketika mereka hendak bepergian, mereka ingin menebak
ya, apakah mereka akan mendapatkan khairin, kebaikan atau syarrun, ya. Untuk mengetahui itu, maka mereka datang ke satu tempat, di sana ada semacam dia memasukkan anak panah, lalu dia mengambilnya. Kalau khairun, berarti itu baik, dia berangkat. Kalau kemudian terambil itu syarrun, maka itu sesuatu yang buruk, mereka nggak jadi berangkat. Atau di sana ada kosong, ya, maka dia ngambil lagi sampai mendapatkan khairun atau syarrun. Ya mungkin kalau sekarang mungkin tidak harus berupa anak panah, tapi juga bisa yang lain. Mungkin ada yang menghitung suara tokek, ya, baik, net, buruk. Kalau baik terakhir, ya dia berangkat. Kalau tidak, ini menggantungkan istilahnya ramalan nasib kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini disebutkan, ya, wal azlamu rijsun. Rijsun itu maknanya adalah najis, ya. Yang dikatakan oleh Fakhruddin Ar-Razi, beliau katakan warijzu fil lughah kullu mastaqdiru min amal. Jadi beliau katakan rijzu itu secara bahasa adalah semua yang perbuatan yang kotor, ya. Yang dirasakan atau yang sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan. Maka fakana riju jisu huwal amal ladzi yakunu qawiyud darajah kamilut tarib rotabah fil qabhi. Jadi maka disebut dengan maka ar-rijsu itu adalah satu perbuatan yang punya derajat yang paling kuat dan tingkatan yang paling sempurna dalam hal apa? Dalam hal keburukan. Jadi kalau disebut rijsun, amal satu perbuatan dikatakan rijsun, perbuatan yang najis itu perbuatan yang buruk, perbuatan yang sangat menjijikkan. Dan oleh karena itu perbuatan yang buruk dan menjijikkan itu mestinya apa? Manusia merasa jijik, dan ketika merasa jijik maka dia tidak akan, jangankan mengkonsumsi, jangankan dia menikmati, dia dekat saja tidak mau. Itu sesuatu yang sangat buruk, ya, rijsun tadi. Lalu kemudian dikatakan dalam ayat ini min amalis syaiton. Jadi ada beberapa sifat yang disebutkan oleh ayat ini tentang khamr, miras tadi, dan apa tadi, judi, dan dua lagi, yakni berhala dan undian nasib. Semua itu diberikan sifat yang pertama adalah rijsun. Jadi perbuatan najis, perbuatan kotor, perbuatan yang menjijikkan. Sehingga manusia yang normal pikirannya, normal perasaannya, dia pasti akan menjauhinya. Kemudian sifat yang dua, al-wasfus tsani, sifat yang dua apa? Qauluhu min amalis syaiton. Itu adalah merupakan amal suatu yang amal perbuatan setan. Dan kita tahu bahwa setan itu memerintahkan sesuatu yang buruk. Coba ya, ini sudah menjijikkan, dikatakan min amalis syaiton. Maka wahada aidan mukmirun likaunhi rijsan. Ini lebih menyempurnakan lagi dalam aspek bahwa itu sesuatu yang rijsun, sesuatu yang buruk, yang najis, menjujukkan. Karena apa? Li'anna syaitana najasun. Karena setan itu adalah najis. Ya, khabisun, yang buruk, menjijikkan. Mengapa setan itu disebut sebagai najasun khabis? Dia sudah najis, khabis, ya, buruk, menjijikkan. Li'annahu kafir. Karena setan itu adalah kafir. Wal kafiru najisun. Najasun, dan kafir itu adalah najis juga. Seperti yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 28. Di dalam ayat itu disebutkan innamal musyrikuna najasun. Sungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, ya. Demikian juga dalam ayat yang lain, surah An-Nur ayat 26, di sana ada khabis, ya. Dan disebutkan al-khabisu lil khabisin. Ya, al-khabisun lil khabisin. Maknanya adalah khabis itu yang buruk, tidak pernah mengajak kecuali kepada yang buruk. Ya, coba ini kalau disebut setan, ya, perbuatannya setan apa enggak buruk, ya? Setan, mana ada setan itu sesuatu yang baik? Setan itu tidak pernah mengajak kecuali kepada kejahatan. Setan tidak pernah mengajak kecuali kepada keburukan. Setan tidak pernah mengajak kecuali kepada sesuatu yang dimurkai Allah dan kepada perbuatan yang mengantarkan dirinya kepada neraka. Jadi sebenarnya dengan dua kata ini, Masya Allah, itu sudah mestinya
orang tidak lagi mau dekat. Jangankan dekat, bahkan menoleh pun tidak. Apalagi kemudian seperti yang sekarang, ya diminum, diproduksi, diharapkan keuntungannya. Masya Allah. Ya. Saudara-saudara Allah SWT. Lalu kemudian, aidan kullu ma udhifu ila syaitan, fal muridu min tilkal idhafah al-mubalaghah fi kamali qabhihi. Jadi oleh karena itu ketika diidhafahkan kullu ma udhifa ila syaitan, ketika disandarkan kepada setan, maka itu adalah merupakan apa? Adalah idhafah mubalaghah, sandaran untuk sesuatu yang melebihkan. Dalam hal apa? Fi kamali qabhihi, dalam hal kesempurnaan atau totalitasnya keburukan. Jadi memang betul-betul sesuatu yang buruk. Coba kalau Guslin misalnya, ya, misalnya ini ada orang menyebut anak setan gitu, masya Allah, ya marah itu mestinya. Setan, apa yang lebih buruk daripada setan? Kita disebutkan min amali syaiton gitu. Mungkin lebih buruk ketika disebut ini amalnya atau perbuatan anjing, ya, gitu. Anjing itu, masya Allah, itu sesuatu yang najis. Tapi kalau ada setan itu sudah bukan hanya najis, ini sudah setan. Ya Allah, ya. Ini sebagai satu hal yang menunjukkan bahwa khamr ini sesuatu yang buruk, najasun. Dan dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khamr itu bahkan bukan hanya disebut sebagai najis atau khabis, ya, sesuatu yang buruk, menjijikkan, tapi sebagai ummul khabais, ya. Jadi ummul khabais itu apa? Ibunya, induknya keburukan, induknya segala hal yang menjijikkan. Maka apa? Mana namanya itu ibu, apa artinya? Artinya adalah sesuatu yang melahirkan. Dia bukan hanya buruk, dia bukan hanya menjijikkan, tetapi dia juga menghantarkan pelaku atau perbuatan menjijikkan. Ya, kalau orang kemudian sudah mabuk, apalagi, ya, dia bisa mengerjakan semua apa yang dilarang, apa yang orang waras, yang dia takut, yang dia merasa jijik, yang dia merasa tidak akan melakukan. Tapi begitu mabuk minum khamr, maka dia bisa melakukan. Kenapa? Dia sudah tidak bisa dikontrol oleh akalnya. Orang atau manusia itu, mereka apa? Mereka menjadi mulia ketika apa? Ketika punya akal. Ya, bedanya itu manusia dengan hewan. Ya. Ustaz Guslin coba perhatikan, kalau kita beli kambing, lihat apanya? Lihat beratnya, makin berat, makin banyak dagingnya, makin mahal. Hal begitu. Gitu. Kalau burung perkutut dilihat apanya? Didengarkan suaranya, makin merdu suaranya, makin mahal. Begitu. Kalau ikan hias lihat apanya? Lihat keindahannya. Tapi kalau manusia dilihat apanya? Bukan karena gemuknya, bukan karena indahnya suaranya, tetapi karena akalnya. Apa buktinya? Mungkin dia gemuk, mungkin badannya besar, tapi nggak punya akal. Apa gunanya? Nggak ada gunanya. Mungkin dia cantik, mungkin dia tampan, tapi nggak punya akal. Akalnya nggak dipakai. Apa gunanya? Apa? Gila. Dia nggak berharga. Meski suaranya merdu, tapi kalau akalnya tidak ada, maka tidak ada nilainya. Kenapa? Karena manusia itu bernilai karena akalnya. Nah, akal yang Allah karuniakan yang membuat dia mulia itu ia hilangkan dengan cara apa? Minum khamr. Ya, maka kita lihat Nabi sampai mengatakan al-khamru ummul khabais. Khamr ini menjadi induknya khabais, perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Bahkan Nabi mengatakan wa man syaribaha lam yaqbalillahu minhu salata arba'in. Siapa yang meminum khamr, maka Allah tidak akan menerima darinya salat 40 hari. Arba'ina yauman. Fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati sementara di dalam perutnya ya ada khamr. Jadi lagi mabuk, khamrnya belum hilang, masih ngendon di perutnya. Masya Allah. Mata mitatan jahiliyah. Mati seperti matinya jahiliyah. Saudara Allah SWT, itu sudah dua hal sifat yang menunjukkan betapa buruknya khamr itu. Lalu kemudian Allah SWT menyebutkan dalam ayat itu, summa innahu ta'ala lima wasfadil arba'ah bihadainil wasfaini.
Lalu kemudian Allah SWT ketika memberikan 4 itu dengan 2 sifat, lalu masih berfirman, fastanibuhu. Ya, artinya jauhilah dia. Yani kunu janiban minhu, yani jadikanlah dirimu jauh darinya. Saudara-saudara yang dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ayat ini bukan mengatakan wala tasrabuhu, jangan kamu minum, wala taf'aluhu, jangan kamu kerjakan, wala takumu dan semacamnya. Tidak. Tetapi fastanibuh, jauhilah dia. Ya. Kalau disebut jauh itu artinya apa? Jangankan mengerjakan, dekat saja jangan, jauhi. Ya. Dan memang kalau kita lihat keempat perbuatan itu kalau didekati, yang tadinya tidak kepingin bisa menjadi kepingin. Orang yang tadinya tidak ingin mabuk, ketika ia datang ke tempat orang mabuk, maka dia bisa kepingin, lalu kemudian dia ikut mabuk. Ya. Orang datang ke tempat judi, awalnya mungkin dia hanya melihat-lihat, tetapi setelah dia menyaksikan betapa enaknya berjudi, mungkin dia akan ikut saat sekecil, semakin besar, dan seterusnya. Maka di dalam Al-Quran ini disebutkan fastanibuh, jauhilah dia. Dan kalau kita lihat, ya di dalam Al-Quran, itu kata fastanibuhu, ya, jauhilah itu ternyata memang digunakan dalam perkara-perkara berat. Misalnya dalam surah Al-Hajj ayat 30, ya. Allah SWT berfirman, fastanibur rijsa minal awsani wastanibu qaulaz zur. Maka jauhilah alwasan, jadi berhala-berhala yang najis, ya. Jadi berhala digunakan fastanibuhu. Wastanibu qaulaz zur, demikian juga jauhilah perkataan-perkataan dusta, ya. Perkataan dusta, perkataan-perkataan palsu. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wastanibut taghut." Walaqad ba'atsna fi kulli ummah, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat. Siapa yang diutus? Rasulan, sungguh kami telah mengutus setiap umat rasul, seorang utusan. An ibudullaha, sembahlah Allah, wastanibut taghut, dan jauhilah taghut. Dalam konteks taghut dalam ini adalah kullu ma ubida min dunillah, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam ayat yang lain, walladzina istanibut taghuta, ya, ayyabuduha, orang-orang yang menyembah taghut untuk mereka sembah. Dari ayat ini menunjukkan apa? Seperti yang dikatakan tadi ini adalah menunjukkan ini perkara-perkara yang berat. Jadi kalau disebut berarti yang disuruh menjauhi tadi adalah perkara akidah. Perkara akidah yang maksudnya menyembah selain Allah SWT, menyembah tauhid, itu dikatakan fastanibuh. Ya. Dan dalam ayat yang lain itu juga digunakan untuk minal kabair, ya, perkara dosa-dosa besar. In tastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Apabila kamu menjauhi tastanibu kaba'ira, kamu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi soal kabair, dosa besar, ini bukan hanya tidak dikerjakan tapi juga dijauhi. Dalam ayat yang disebutkan walladzina yastanibuna kaba'ira ism, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Nah, di dalam ayat ini kemudian disebutkan la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi coba perhatikan dalam ayat ini Allah menyebut la'allakum tuflihun. Ketika kamu jauhi, ya, la'allakum tuflihun, kamu akan beruntung, kamu akan mendapatkan keberuntungan. Ini memberikan satu penjelasan juga sebaliknya. Jika kamu tidak menjauhinya, jika kamu tetap meminum khamar, ya, melakukan judi, menyembah berhala, mengundi nasib, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan, alias pasti mendapatkan kerugian.
rugi dunia, dan yang pasti adalah rugi di akhirat. Ya. Jadi ini perkara yang serius, berita dari Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara yang remeh-temeh sebenarnya. Baik, saya akan lanjutkan lagi. Kemudian di dalam ayat ini ada satu kelanjutan. Ya, tadi sudah selesai, la'allakum tuflihun. Lalu Allah SWT berfirman, innama yuridus syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a. Sesungguhnya setan itu menginginkan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a, untuk menimpakan di antara kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha'a, dan kemarahan, fil khamri wal maisir, dalam khamr dan maisir. Ini menarik. Ya, menariknya di mana? Coba perhatikan dalam ayat sebelumnya itu disebut 4 perkara. Yakni al-khamru wal maisir, al-ansab, al-azlam. Tapi ayat yang berikutnya ini tidak lagi disebut yang kedua terakhir. Al-ansab, berhala, tak lagi disebut. Al-azlam, demikian juga undian nasib, tak lagi disebut. Yang disebut 2, yakni fil khamri wal maisir, khamr dan maisir. Apa maknanya? Kata Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya, ini adalah untuk takkid, untuk menegaskan, mengokohkan tentang 2 perkara tadi. Ya, bahwa 2 perkara ini, khamr dan maisir ini sebenarnya perkara yang berat sampai apa? Sampai harus didekatkan dengan perkara akidah kufur. Gitu. Jadi seolah-olah orang yang minum khamr ini itu setara dengan mereka yang menyembah berhala. Pada berat ini, gitu. Jadi berat sekali, ya. Lalu dikatakan di sini bahwa ada 2 akibat duniawi dan akibat ukhrawi. Ya, akibat dunia dan akibat dini. Ad-dunya wad-din, ya. Yang pertama, di situ disebutkan bahwa ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Jadi keduanya itu Allah menginginkan terjadi permusuhan dan kemarahan. Sederhananya adalah ketika orang itu hilang akalnya. Wa idza zalal aklu istaulatis sahwatu wal ghadabu min ghairi mudafa'atil akal. Jadi sederhananya adalah ketika akal itu sudah dikuasai syahwat dan kemarahan, yang itu tidak didasarkan kepada akal, ya. Wa inda istilaihima tahsul munaza'ah. Dan ketika keduanya, artinya syahwat dan kemarahan itu telah mendominasi seseorang, tahsul munaza'ah, akan terjadi perselisihan, pertengkaran, ya, baina ulaikal ashab. Jadi di antara mereka yang sedang minum. Ini dibayangkan khamr ini ketika minum apa? Bersama-sama. Ya, jarang orang minum dewean, sendirian. Orang minum khamr itu biasanya apa? Berkelompok, bareng-bareng, gitu. Jadi ketika mereka minum bareng-bareng tadi, awalnya mungkin tertawa-tawa sebagai tenang, begitu mabuk, maka dia marah kepada temannya tadi, tanpa didasarkan alasan yang benar. Demikian juga namanya al-maisir, judi. Nggak ada orang judi sendirian, betul enggak? Ketika orang judi mesti bareng-bareng, ya. Jadi teman dekat, coba, ini memang judi itu luar biasa kejamnya. Teman dekat, teman bermain, mungkin berangkat kemudian berjudi. Dia ambil harta temannya tadi. Masya Allah, gitu. Tanpa ampun, kalah ambil. Ya. Tentu kalau yang kalah, ya mungkin dia diam, tapi sebenarnya dia mendam kemarahan. Apalagi semakin besar kekalahannya, ya. Nah, maka disitu setan itu memberikan atau menimpakan keduanya kepada diri orang yang minum khamr dan melakukan perjudian, yakni al-adawata wal baghdha. Oleh karena itu, tadi dikatakan bahwa ini perkara yang besar. Bahkan bukan hanya itu, tapi disebutkan apa? Disebutkan wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Ya, jadi kalau kedua tadi itu adalah maslahah dunyawiyah.
ya, permusuhan dan kemarahan. Itu adalah kemaslahatan duniawi. Nah, yang tidak kalah beratnya adalah maslahah diniyah, ya. Apa itu? Yakni ketika mereka minum khamr, maka mereka akan terhalang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal mafasidil mawjuda fil khamri wal maisir, termasuk kerusakan yang ada dalam khamr dan maisir, al mafasidu al muta'allaqatu al muta'alliqatu biddin. Jadi berkaitan dengan masalah agama. Apa itu? Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Ya udah pasti kalau kita lihat orang yang mabuk tentu tidak ingat sholat. Ya, tidak juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sholat ini adalah perkara yang diwajibkan. Bagaimana dia bisa sholat wong dia mabuk? Ya. Kalau sholat mabuk malah bisa kekaru-karuan seperti yang dalam ayat yang lain disebutkan, wala taqrabus salata wa antum sukara, dan jangan kamu mendekati sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk. Ya, dalam satu riwayat diceritakan ada sedang mabuk kemudian dia jadi imam membaca surah Al-Kafirun, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, keliru dia. La a'budu ma ta'budun, malah kemudian dibaca a'budu ma ta'budun. Keliru kabeh. Ya, bahaya sekali, ya. Itu saya lumayan belum sholat mau. Nah, yang pasti ya tidak sholat, ya. Padahal sholat itu adalah perbuatan atau yang diwajibkan. Berarti apa? Ini menjadi satu bukti bahwa khamr yang memabukkan tadi, dia bukan hanya perbuatan jahat, tetapi mengantarkan kepada kejahatan. Kemarin bisa lihat ada baru saja ketika miras diresmikan, ada seorang polisi yang menembak berapa orang saat Guslin? 3 orang. Itu ada watal baghdho yang ditimpakan setan. Itu sebenarnya kelihatan nyata, jelas. Ya. Bahkan tanpa membaca ayat ini mestinya itu sudah jelas betapa bahwa minum khamr itu bisa menciptakan permusuhan seperti tadi, ya. Dan itu perbuatan dosa besar. Membunuh seorang mukmin tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu termasuk perkara yang besar dosanya, ya. Apalagi kalau kemudian tanpa ada kesalahan sama sekali yang dilakukan, Masya Allah, ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu 'addalahu adaban 'azima. Siapa yang membunuh seorang mukmin, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, ya, dengan sengaja, ya, ghadiballahu 'alaihi, Allah akan murka, ya. Fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Balasan bagi dia adalah neraka jahanam yang dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu 'alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'addalahu 'adzaban 'adzima, dan Allah menyediakan baginya adab yang sangat besar. Jadi, khamr ini bukan hanya kejahatan, tapi bahkan menghasilkan kejahatan. Dia bukan hanya meninggalkan yang wajib, ya. Bukan hanya yang haram, tapi dia meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sholat tadi. Wa an dzikrillah, ya. Lalu kemudian di akhir ayat ini Allah berfirman, fahal antum muntahun. Di dalam bahasa Arab kata hal ini, hal adalah merupakan istifham, adalah kata tanya. Ya, yang kata tanya ini istifham ini memang ada makna hakiki. Makna hakiki itu adalah pertanyaan yang diinginkan mendapatkan jawaban, ya. Itu namanya istifham hakiki. Tapi dalam ayat ini bukan istifham hakiki, ini adalah istifham majazi. Jadi dia bukan menginginkan jawaban terhadap apa yang disampaikan, tetapi ini ada makna lain. Nah, makna lain yang di dalam ayat ini bukan pertanyaan, tetapi adalah merupakan larangan, ya. Jadi maknanya intahau, berhentilah, begitu. Dan ini kita orang Arab paham betul seperti itu. Di dalam banyak riwayat diceritakan pada saat ayat ini turun, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengarkan ayat ini,
Belum mengatakan apa? Ya, belum mengatakan falamma nazalat hadil ayah qala Umar. Ketika ayat itu turun, Umar berkata, intahaina ya Rabba, intahaina ya Rabb. Kami berhenti ya Tuhanku, kami berhenti. Jadi kalimat tanya itu tidak selalu bertanya. Kalimat tanya itu bisa berarti larangan, bisa juga celaan. Ya. Misalnya Guslin melihat ada muridnya, ya disuruh belajar. Ya, udah kamu belajar ya, kerjakan ini, kemudian ditinggal ke luar kelas, ya. Lalu kemudian balik lagi, ternyata murid-muridnya ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang naik bangku misalnya. Lalu kemudian mungkin bilang apa gini, ini yang kamu maksud belajar? Nah, gitu. Nah, itu artinya pertanyaan tapi sebenarnya celaan. Atau mungkin Gustin bertanya, mungkin sudah mainnya, nah, mungkin kalimat itu kalimat yang bertanya, tapi maknanya itu berhentilah, sudah mainnya gitu. Kadang-kadang dengan menggunakan istifham, kata tanya itu lebih berbekas di dalam orang yang diajak komunikasi. Inilah indahnya Al-Quran. Di Al-Quran itu tidak kemudian bahasanya lurus-lurus saja. Di sana ada balaghiyah, ada keindahan yang digunakan dalam Al-Quran. Fahal antum muntahun, apakah kalian tidak mau berhenti? Maknanya intahabu, berhentilah kamu, begitu maknanya. Nah, itu kalau kita dalam keseluruhan ayat ini. Nah, ada satu kesimpulan yang disampaikan oleh oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan begini. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini ada beberapa poin yang perlu ditunjukkan tentang haramnya khamr. Wa'lam anna hadhil ayah dalatun ala tahrimi syarbil khamr min wujuh. Ya, ketahuilah bahwa dalam ayat ini ada petunjuk yang menunjukkan haramnya khamr min wujuh, dari berbagai aspek. Masya Allah. Jadi Al-Quran itu biasanya bahasanya adalah ijaz, bahasanya itu ringkas. Ya. Jadi kalau misalnya hurrimat alaikum maitatu wadam, itu cuma begitu, diharamkan atas kamu bangkai, nggak disebutkan tentang apa penyebabnya, mengakibatkan apa dan sebagainya, cukup begitu saja. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir, ringkas, ijaz namanya. Ya. Tapi ayat ini tuh malah justru itnab, itu artinya memberikan sesuatu yang dilarang Tuhan, tujuannya untuk mengharamkan. Tapi untuk mengatakan haram itu diberikan penjelasan. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya haramnya minuman khamr ini. Ahaduhuma, jadi ada beberapa yang menunjukkan bahwa itu khamr haram. Yang pertama, tasdirul jumlah bi innama. Jadi digunakan kalimat berupa kata innama. Innamal khamru innama badalika li anna hadil kalimah lil hasr. Kalimat ini menurut bahasa Arab itu memiliki makna hasar. Walaupun sebenarnya tidak qat'i, tidak pasti. Kadang-kadang innama itu juga bisa memiliki tidak sampai hanya itu. Tidak sampai qat'i. Tapi ini memberikan makna begitu, ka'annahu ta'ala qala, seolah Allah SWT berfirman, la rizza wala syai'a min amali syaiton illa hadil arba'ah. Jadi tidak ada yang najis, tidak ada sesuatu dari amal setan kecuali 4 perkara ini. Apa itu tadi? Khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. 4. Kemudian yang kedua, wasaniha yang kedua, annahu ta'ala qaranal khamra wal maisiro bi ibadatil ausan. Jadi Allah SWT mengiringkan kata khamr dan maisir dengan ibadah kepada ausan, kepada berhala. Ya. Jadi kita tahu bahwa berhala ini, menyembah berhala merupakan satu perbuatan dosa besar. Ya, musyrik, masuk neraka, kekal selama-lamanya. Tapi itu disebutkan justru setelah al-khamru wal maisir. Al-khamru wal maisir. Wa minhu qaulu sallallahu alaihi wasallam syaribul khamri ka'abidil ausan. Dalam satu hadis bahkan kemudian disebutkan syaribul khamr, meminum khamr itu ka'abidil ausan, seperti penyembah berhala. Masya Allah, ya. Itu yang kedua. Wasalisuha, yang ketiga, annahu ta'ala amra bil istinab.
ya, wa dhahirul amr lil wujub, ya. Jadi yang ketiga adalah digunakannya perintah istinab, jauhi. Seperti yang tadi disebutkan, bahwa kata jauhi ini lebih tegas, lebih keras daripada kata hurrima, ya, itu diharamkan. Warabiuha, yang keempat, annahu qala ta'ala la'allakum tuflihun. Ya. Ini ja'lal istinab minal falah. Jadi menjadikan istinab, menjauhi di sini termasuk kebahagiaan, keberuntungan. Ya. Wa idza kana al-istinab falahan, kana al-irtikab khaybah. Jadi kalau istinab menjauhi khamr dan maisir itulah merupakan keberuntungan, falah, apa artinya? Berarti kalau tetap memaksa, meminum, menjual, memproduksi, mengizinkan termasuk khaybah, itu adalah kerugian. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, annau saraha anwa al-mafasidah al-mutawalladah minha fid dunya wad din. Yakni di Al-Quran menjelaskan tentang berbagai ragam kerusakan yang terlahir dari khamr ini. Apa itu? Baik fid dunya wad din, dalam urusan dunia maupun agama. Yakni wuku'ut ta'adi wa tabagudi bainal khalqi wa husul i'rad an dzikrillahi ta'ala wa anis shalah. Apa itu? yakni terjadinya ta'adi, permusuhan, wa tabagudi, dan kemarahan bainal khalqi, di antara makhluknya, wa husul i'rad, dan juga menghasilkan i'rad, yakni berpaling, an dzikrillahi wa anis shalah, jadi berpaling dari menyebut nama Allah dan salat. Itu yang kelima. Yang keenam, wasadisuha qaulu ta'ala fahal antum muntahun wa huwa min ablagh ma yantahi bihi ka'annahu kila qad tuliya alaikum ma fiha min anwa'il mafasid qabaih. Fahal antum muntahun ma hadas sawarif. Jadi sudah dijelaskan, dibacakan kepada kamu semua berbagai macam kerusakan yang terjadi dan keburukan khamr dan maisir. Lalu mengapa kamu tidak mau berhenti? Ya, seolah-olah ini memberikan satu celaan yang luar biasa kepada pelakunya. Itu yang keenam. Wasabiuh, yang ketujuh, annahu ta'ala qala ba'da dzalika wa'ti'ullaha ati'ur rasula wahdharu. Itu ayat 91. Ya, kemudian ayat 92 Allah SWT berfirman, wa'ti'ullaha ati'ur rasula wahdharu. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, wahdharu, dan berwaspadalah. Maka fadhahiru andal murada wa'ti'ullaha ati'ur rasula fima taqaddama dzakkarahu min amrihima bil isnab anil khamr wal maisir. Jadi ini maknanya sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah ati Allah dan ati Rasulnya adalah apa yang disebutkan sebelumnya. Yaitu apa? Menjauhi khamr dan maisir. Wahdharu, yakni ikhdaru an mukhalafatiyah. Jadi waspada, berarti kamu kalau kamu sampai melakukan hal yang sebaliknya. Kemudian masih ada yang ke-8, dalam ayat berikutnya masih disebutkan fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Jadi apabila kamu berpaling mengetahui bahwasanya atas musuh, atas Rasul kami itu dia menjadi penyampai yang nyata. Hadza wa hadza tahdidun adimun wa wa'idun syadid. Ini merupakan tahdidun adim. Tahdidun ini merupakan ancaman yang sangat besar. Wa wa'idun syadid, ini juga ancaman yang sangat keras. Kepada siapa? Fi haqqi man khalafa fi hadzal taklif, kepada siapa saja yang dia menyelisihi dari taklif atau ketetapan hukum ini, wa rada fihi an hukmillah, dan mereka yang masih berpaling dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat saudara yang Allah Subhanahu wa taala, masih berapa menit lagi ya? Udah habis waktunya, Masya Allah. Sebentar, saya kalau gitu harus saya tuntaskan. Ya, setelah itu nanti kita buka 1-2 pertanyaan aja.
Saya ingin tuntaskan yang diharamkan dalam khamr itu apa? Masya Allah, bukan hanya yang minum khamr. Ada beberapa hadis, ya, saya bacakan 2 hadis saja. Atani Jibrilu faqala, ya Muhammad, inna Allah azza wa jalla la'ana al-khamra, wa asiruha, wa mu'tasiraha, wa syaribaha, wa hamilaha, wal mahmulata ilaihi, wa ba'iha, wa mubta'aha, wa sakiyaha, wa mustaqiyaha. Masya Allah. Jibril telah datang kepadaku. Jibril berkata, wahai Muhammad, Allah SWT telah melaknat al-khamr, khamrnya, wa asiroha yang memerasnya, wa mu'tasirah yang minta diperaskan, wa syaribah yang meminumkan, wa hamilah yang membawa, yang mengangkut, wal mahmulata ilahi yang dibawakan, wa ba'i'aha penjualnya, wa mubta'aha yang membelinya, wa saqiyaha yang menuangkan, wa mustaqiyaha dan yang meminta dituangkan. Semua yang terlibat itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis yang lain, la'anallahu al-khamra wa syaribah wa syaqiyaha wa ba'iha wa mut'aha wa asirah wa mu'tasirah wa hamilah wal mahmulah ilaihi. Sama, ya. Allah SWT mengharamkan yang minum, yang membawa, yang menjual, yang membeli, yang memeras, yang minta diperaskan, yang membawa, yang minta dibawakan, semuanya. Ya, tapi juga perlu diingat, semua ini hanya akan terjadi jika produksi khamr diizinkan. Betul tidak? Kalau tidak diizinkan sejak awal pabriknya ditutup, kalau masih beroperasi tangkap, adili, penjarakan misalnya atau dihukum, maka tidak akan ada yang minum khamr. Mengapa ada yang minum khamr? Karena ada produksinya. Mengapa ada produksinya? Karena ada yang mengizinkan. Mengapa minum khamr? Ada yang menjual. Mengapa ada yang menjual? Ada yang mengizinkan. Masya Allah. Ini bukan perkara remeh-temeh. Ini perkara berat. Tidak ada Allah SWT. Terakhir, saya ingin katakan, perkara haramnya khamr ini perkara yang sangat jelas. Oleh karena itu, kalau mengingkari haramnya khamr ini menyebabkan pelakunya kafir. Saya ingin bacakan satu penjelasan yang ditulis dalam kitab Al-Iqna fi Fiqhil Imami Ahmad bin Hanbal. Di sana disebutkan begini. Wa in jahada wujubal ibadatil khamsi aw syai'an minha. Apabila mengingkari wajibnya ibadah yang 5 itu, yang rukun Islam, aw syai'an minha atau suatu darinya itu, atau bisa juga salat 5 waktu, wa minha at-taharah termasuk juga taharah, aw halal khinziro, aw aw halal khubz, halal khubzi wal lahmi wal ma'i, atau mengingkari halalnya roti, daging, air, atau ahalla zina wa nahwahu, ya, atau menghalalkan zina dan semacamnya, atau tarkas salati, atau menghalalkan meninggalkan salat, atau syai'an minal muharramati dhahirah al-mujma'a alaihi ala tahrimiha, ya, atau juga mengingkari sesuatu yang keharamannya jelas dan telah disepakati keharamannya. Kalahmil khinziri, seperti daging babi, wal khamri, dan khamr, wa asbaha dzalika dan semacamnya, au syakka fi. Jadi bukan hanya mengingkari, ragu, au syakka fi, atau meragukannya, ragu-ragu. Ini haram atau tidak, ragu. Fihi dalam perkaranya, wa misluhu, dan semacamnya, la yajhalu, bukan karena bodoh, maka kufrun atau kufiro. Jadi dia kufur atau dikafirkan. Jadi ini sekali lagi, ini bukan perkara yang di sana ada mukhtalaf, ikhtilaf, tapi ini sudah perkara yang sangat jelas keharamannya, dan dalam Al-Quran itu mengharamkan itu sampai dijelaskan berderet-deret ayat, berderet-deret qarinah, berderet-deret. Di sana ada penjelasan yang menunjukkan secara pasti bahwa khamr adalah perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu diharamkan, maka tak ada keberkahan. Maka kalau kemudian diizinkan diproduksi, lalu kemudian mungkin dapat uang, yang ada mungkin uang, tetapi pasti tidak barokah. Bukan hanya tidak barokah,
tapi mengakibatkan kerusakan. Maka hanya orang yang rusak saja yang mengizinkan khamr dan maisir beredar di tengah-tengah umat. Moga-moga bermanfaat.